Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini ya kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-122, yaitu bab tentang haramnya laki-laki memakai kain sutra, termasuk haramnya laki-laki duduk di atas kain sutra atau bersandar ke kain sutra, tetapi boleh untuk wanita memakai baju dari sutra. Dalam bab ini ada sekitar 6 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang berkaitan dengan keharaman kain sutra bagi kaum laki-laki. Yang pertama, hadis dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasu al-harira. Janganlah kalian memakai kain sutra. Fa inna man labisahu fid dunya, karena sesungguhnya orang yang memakai kain sutra di dunia, lam yalbasu fil akhirah, maka dia tidak akan memakainya kelak nanti di akhirat. Ini Bapak Ibu dan sekalian, hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kain sutra bagi kaum laki-laki itu haram, ya. Tapi halal untuk kaum wanita, nanti secara tegas disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, lalu yang kedua, barang siapa yang bersenang-senang di dunia dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hurima naimul akhirah, akan diharamkan untuknya kenikmatan di akhirat. Dan kain sutra itu menjadi salah satu kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang muslim di akhirat, sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Jadi nanti kelak penduduk surga itu akan dipakaikan kain sutra, ya, yang tipis, yang tebal, yang berwarna hijau. Ya, wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum saraban tahura. Nah, yang pernah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabarak wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum saraban tahura. Jadi kalimat pertama di ayat ke-21 dari surah Al-Insan ini dijelaskan bahwa para penduduk surga itu mereka memakai kain sutra, ya, siyabu sundusin khudru wa istabraq. Nah, itu. Tapi di dunia haram. Di akhirat, di surga menjadi pakaian penduduk surga. Nah, kemudian di hadis berikutnya masih dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innama
yalbasul harira man la khalaqalah. Sesungguhnya orang yang memakai kain sutra hanyalah orang yang man la khalaqalahu, atau dalam riwayat yang lain man la khalaqalahu fil akhirah, adalah orang yang tidak mendapatkan bagiannya. Khalaq itu nasib ya. Man la nasibalahu fil akhirah. Nah, sesungguhnya orang yang memakai kain sutra itu hanyalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Nah, la nasibalahu maksudnya bagian nikmat di akhirat. Nah, itu hadis yang kedua, masih dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di hadis berikutnya dari Anas juga hampir sama, di mana beliau mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Nah, ini sama dengan hadis sebelumnya ya. Barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya kelak di akhirat. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa zahaban fi shimalihi. Jadi kata Ali, suatu ketika pernah Rasul mengambil kain sutra dengan tangan kanannya dan emas dengan tangan kirinya. Fazahaban faja'alahu fi shimalihi. Tsumma qol, lalu beliau berkata, inna hazaini, sesungguhnya sutra dan emas ini haramun ala dzukuri ummati, haram atas kaum laki-laki dari umatku. Nah, hadis akhrajahu Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nah, kami baca sekaligus di bawahnya karena ini mirip-mirip ya. Nah, sementara dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hurrima libasul hariri waz zahabi ala dzukuri ummati, diharamkan memakai kain sutra dan emas atas kaum laki-laki dari umatku. Wa uhilla li inasihim, dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Hadis rawahu at-Tirmidzi dengan sanad yang hasanun sahih, kata beliau. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 5 hadis yang kami bacakan ini tadi ya, intinya menunjukkan tentang keharaman kain sutra bagi kaum laki-laki. Bahkan ancamannya, 1, mereka kelak tidak akan memakainya di akhirat. Artinya berarti dia tidak akan masuk surga. Karena sutra itu adalah pakaian penduduk surga. Kalau dia nggak dapat, itu artinya dia tidak masuk surga. Berarti ini termasuk al-kabair atau as-saghair, dosa besar atau dosa kecil? Al-kabair, dosa besar, karena ada ancamannya. Kemudian ya, di 2 hadis terakhir yang tadi yang kami bacakan menunjukkan bahwa larangan memakai kain sutra itu hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja. Kalau untuk wanita boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada orang bertanya,
Apa hikmahnya gitu? Kok untuk laki-laki haram, sementara untuk perempuan kok boleh gitu? Tahu nggak Bapak Ibu apa hikmahnya? Kok laki-laki tidak boleh, perempuan boleh? Nggak tahu? Nah, tasabbuh alasannya karena kain sutra itu untuk wanita, kalau dipakai laki-laki berarti laki-laki menyerupai wanita. Ya, ada sebagian ulama menjelaskan bahwa di antara hikmah larangan memakai kain sutra bagi laki-laki adalah untuk menghindari at-tashabbuh, menyerupai bin nisa, menyerupai kaum wanita. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita laki-laki ini beli kain sutra, kita buat batik gitu, batik dari kain sutra. Bentuk bajunya ya bentuk baju laki-laki. Itu mirip, serupa nggak dengan perempuan? Tidak. Berarti boleh atau tidak? Kan tidak mirip dengan perempuan. Oh, sutranya itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hikmah-hikmah terkait dengan larangan memakai kain sutra bagi laki-laki itu disimpulkan oleh para ulama. Kalau berdasarkan keterangan dari Nabi tidak ada. Kalau menurut hadis Nabi tadi, Nabi hanya mengatakan sutra itu haram untuk kaum laki-laki dari umatku, halal untuk kaum wanita dari umatku. Itu saja. Sementara tadi hikmah tasabbuh bin nisa, ada juga yang mengatakan bahwa karena sutra itu kain lembut, nanti sikap atau sifat kelelakiannya itu akan pelan-pelan hilang katanya. Rajuliyatu ahad ya, idza labisa al-harira ya doa, dia akan hilang sifat laki-lakinya kalau si laki-laki tersebut memakai kain sutra. Nah, itu semua merupakan ijtihad dari para ulama. Di dalam hadis sendiri tidak diterangkan. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu dan sekalian, dalam perkara seperti ini ya, ketika kita sebagai kaum laki-laki menghindari memakai kain sutra, jangan sampai pendorongnya adalah hikmah yang disimpulkan oleh para ulama. Hikmah itu kan sesuatu yang masuk akal ya, logis. Kenapa begini? Karena kalau begini, begini tadi gitu. Jangan sampai berdasarkan hikmahnya. Hikmah itu hanya sebagai penguatkan saja, menguatkan untuk kita meninggalkan perbuatan yang dilarang tersebut. Kalau itu kaitannya dengan masalah larangan. Jadi bukan bukan pendorong utama ya, kita meninggalkan perbuatan memakai kain sutra. Itu pendorong utamanya bukan hikmah, tapi larangan Nabi ya, yaitu hadis tadi hikmahnya. Karena nanti kalau kita meninggalkan memakai kain sutra, pendorong utamanya adalah hikmah, sama saja kita ya, melakukan hal ini berdasarkan akal, bukan berdasarkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena ada banyak perintah atau larangan dalam syariat yang kita tidak tahu hikmahnya apa. Walaupun ada sebagian yang kita tak tahu. Nah, maka saat kita tidak mengetahui apa hikmah di balik suatu larangan atau suatu perintah, lakukanlah walaupun kita belum
paham apa hikmahnya. Jangan nunggu tahu dulu hikmahnya apa. Kalau aku ora dong hikmahnya opo ya wis sikat aja, lakukan ya, walaupun dilarang karena nggak jelas hikmahnya apa. Nah, jangan sampai bersikap seperti itu. Nah, karena kita disuruh untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita paham hikmah di balik larangan itu atau tidak paham, lakukan. Nah, itulah ketaatan yang sempurna kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 71 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Pokoknya taati. Paham gak paham hikmahnya, taati. Sami'na wa ata'na. Nah, ini penting ya Bapak Ibu dan sekalian. Jadi jangan sampai beragama itu nunggu paham dulu hikmahnya apa. Pokoknya ada perintah, tinggalkan. Ada larangan, maaf, kebalik. Ada larangan, tinggalkan. Ada perintah, lakukan. Udah gitu saja. Taati Allah dan Rasulnya. Ya baik, itu keterangan tambahan dari beberapa hadis tadi. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis berikutnya hadis dari Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan nahanan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nasraba fi aniyati zahabi wal fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa an na'kula fiha, dan kami juga dilarang untuk makan dengan alat yang terbuat dari emas dan perak itu. Wa an lubsil hariri wad dibaj, dan kami juga dilarang oleh Nabi untuk memakai kain sutra. Wad dibaj itu kain sutra yang tebal. Wa an najlisa alaih. Nah, dan kami juga dilarang duduk di atas kain sutra. Hadis rawahu al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada dua hukum yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang hukum minum dari bejana atau gelas, ya, atau makan dari piring, mangkok yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kalau ini mustarikun baina ar-rijali wan nisa. Laki-laki perempuan sama, haram. Kalau untuk alat makan ya, atau minum dari emas dan perak, ini sama. Laki-laki atau perempuan hukumnya haram. Termasuk tentu saja menggunakan sendok dan garpu. Ya, itu juga al-mil'aqah. Itu sendok dan garpu termasuk juga diharamkan. Nah, dikiaskan dengan larangan yang ada dalam hadis ini. Nah, beda dengan kain sutra. Kalau kain sutra tadi pengharamannya khusus untuk kaum laki-laki saja, tapi bagi wanita itu halal. Itu ada perbedaan antara emas perak dengan hukum kain sutra. Nah, kalau emas dan perak untuk digunakan sebagai alat makan ya maksudnya, itu haram baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau untuk dipakai cincin, gelang, anting-anting misalnya, untuk wanita boleh, untuk perhiasan boleh, tapi untuk laki-laki haram. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Tapi untuk makan, untuk minum itu berlaku umum, laki-laki dan perempuan haram. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, penjelasan hukum yang kedua dari hadis ini adalah kain sutra selain tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki ya, sebagai pakaian, juga tidak boleh duduk di atas kain sutra. Untuk apa misalnya? Permadani, karpet, termasuk spray, termasuk pelana.
kursi sofa, kursi mobil, motor dan seterusnya. Nah, itu semua dilarang karena kita duduki kain sutra itu. Nah, tadi kata kata Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi juga melarang kami an najlisa alaih, duduk di atas kain sutra. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, alladzi yumna'u minal julusi alaihi huwa ma muni'a lubsuhu. Nah, sesuatu yang dilarang duduk di atasnya adalah sesuatu yang dilarang memakainya, yaitu sesuatu yang terbuat dari sutra tadi, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian terakhir, bagaimana lalu kalau menyentuh, memegang kain sutra, itu boleh atau tidak? Memakai enggak boleh, menduduki tidak boleh. Ya. Kalau menyentuhnya bagaimana? Merabanya bagaimana? Memegangnya bagaimana? Nah, para ulama sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau mengatakan ya juzu massul hariri min ghairi lubsin. Boleh kalau memegang, menyentuh sutra bagi laki-laki boleh. Yang enggak boleh itu memakai dan mendudukinya. Dalilnya adalah hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan bahwa beliau Rasulullah SAW diberi hadiah saubu harir, kain sutra. Faja'alna nalmasuhu wa nata'ajjabuhu minhu. Lalu kami takjub, ya, kagum melihat kain sutra itu, saking bagusnya, lembutnya, dan kami pegang itu kain sutra itu. Lalu kemudian Nabi bertanya, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna min hadza? Apakah kalian kagum dengan kain sutra ini? Qulna na'am. Kami berkata iya. Lalu Nabi mengatakan, manadilu Sa'din ibni Mu'adz fil jannati khairun min hadza. Ya. Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga itu lebih baik daripada sutra ini, sutra dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, hadis ini menjelaskan bahwa sutra itu tidak najis, boleh dipegang, boleh juga dijual. Kita punya, boleh dijual, boleh juga kita menikmati keuntungan dari hasil penjualan sutra tersebut. Wallahu a'lam. Ya, baik Bapak sekalian, masih ada waktu sampai berapa menit ini? Ya, sekitar 10 atau 12 menit ya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan Pak Lutfi. Waktu sampai 54 ya. Ya, padahal. Saat ini ada bahan-bahan yang mirip sutra atau mirip emas, namanya imitasi. Imitasi. Ya, bagaimana untuk memakainya bagi laki-laki? Ya. Untuk laki-laki apa boleh memakai cincin yang berbahan perak? Ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain sekalian? Kalau ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, belum ada, saya jawab dulu ya. Baik, terima kasih Pak Lukito. Yang pertama, bagaimana kalau memakai bahan imitasi ya, dia bukan emas. Atau saya jawab yang ini dulu. Pakai cincin dari perak, boleh? Nah, boleh. Dulu Rasul pernah memakai cincin dari emas, kemudian dicopot oleh beliau. Ya, karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu beliau memakai cincin yang terbuat dari perak, dan di cincin itu ada kepalanya ada tulisan Allah Rasul Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah, tapi urutannya Allah Rasul Muhammad sebagai stempel yang
biasa digunakan oleh Nabi untuk nyetempel surat yang dikirim kepada tokoh-tokoh ya, untuk didakwahi. Nah itu, maka berdasarkan riwayat yang maknanya kami sebutkan, para ulama sepakat cincin yang terbuat dari perak itu mubah, boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Yang tidak boleh hanya emas saja. Tapi kalau untuk tempat makan, minum, baik emas maupun perak dilarang, haram. Karena tadi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang cincin dari perak. Ya. Kemudian yang kedua tadi imitasi. Kalau imitasi berarti tiruan ya. Kalau tiruan berarti sama atau tidak? Mirip tapi sama atau tidak? Tidak ya. Nah, selama dia bukan zahab berarti boleh. Tapi untuk kehati-hatian daripada orang mengira itu palukito pakai emas itu. Nah, kan jadi tertuduh nanti. Ya. At-tuhmah ya, tertuduh palukito, hati-hati dia melanggar syariat itu, pakai cincin dari emas padahal ternyata imitasi. Maka lebih baik kita meninggalkan perbuatan yang berpotensi ya orang lain menuduh kita melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Gitu. Lebih baik kita menghindari ya. Karena kalau orang sudah nuduh, apalagi dia tidak klarifikasi, kan dia sebarluaskan, nama baik kita jadi tercoreng. Nah, sebaiknya sebagai seorang muslim kita berusaha sebisa mungkin menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan tuduhan buruk terhadap diri kita, yaitu palukito. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada waktu Bapak Ibu dan sekalian? Baik. Kalau Mas ini ibu-ibu, ada ibu-ibu, silakan Bu. Untuk laki-laki Bu ya. Emas putih untuk laki-laki. Iya. Oke, terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ada istilah emas putih ya. Emas putih. Itu namanya emas juga ya? Namanya emas bukan? Hah? Bukan. Oh, platinum. Beda, logam lain ya. Cuman orang awam nyebutnya emas putih. Nah, berarti kalau hakikatnya dia bukan emas, walaupun mungkin harganya mahal kan? Mahal nggak? Oh, bahkan mungkin lebih mahal. Nah, walaupun lebih mahal, jika di dalam syariat tidak ada larangan, berarti tetap hukumnya boleh ya. Sama intan permata, itu harganya lebih mahal atau lebih murah dari emas? Lebih mahal. Bolehkah laki-laki memakainya? Misalnya pakai cincin dari perak, terus ada matanya dari intan atau permata, boleh atau tidak? Boleh, karena nggak ada larangan dalam syariat. Walaupun dari sisi harga dia lebih mahal daripada emas gitu. Nah itu Bu. Jadi selama secara hakikat emas putih itu bukan dari emas, karena logam lain tadi menurut informasi yang disampaikan Pak Lukito itu platinum tadi ya. Platinum. Maka itu tidak ada larangan dalam syariat, tidak ada larangannya, berarti hukumnya boleh. Karena kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, yang tidak diharamkan oleh syariat. Berarti segala sesuatu ya al aslu fil asya ya al ibahah, itu kaidahnya. Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya boleh. Illa madalla ad-dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka berarti hukumnya boleh. Itu Bu. Jadi emas putih hukumnya boleh, baik bagi wanita apalagi ya, maupun bagi laki-laki. Nah, kalau yang imitasi tadi warnanya gimana? Nah, itu kalau itu kan tadi kemungkinan akan menimbulkan tuduhan kan?
lebih baik dihindari. Kalau emas putih warnanya putih kan, nah, orang tidak akan oh itu emas kan, enggak. Ya baik, itu Bu yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Cukup? Nah, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti dalam kesempatan yang akan datang kita akan membahas pengecualian. Ada beberapa pengecualian di mana laki-laki boleh memakai kain sutra. Di antaranya itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.